Di kota kecil Wonosobo yang tenang, darah tumpah di jalanan. Seorang prajurit TNI tewas saat mencoba melerai keributan, tapi penangkapan pelaku justru membuka pintu ke rahasia yang lebih gelap. Dalang sebenarnya bukan penjahat biasa, melainkan seorang polisi misterius dengan dendam lama. Ketika kekuasaan dan ambisi kelam bersatu, apakah kebenaran masih bisa berdiri, atau justru ikut terkubur? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Malam itu, kota kecil Wonosobo seolah berhenti bernafas. Udara dingin yang biasa jadi ciri khas pegunungan terasa menusuk lebih dalam, seakan menyembunyikan sesuatu yang tidak biasa. Jalanan yang biasanya riuh oleh suara pedagang kaki lima, denting gelas kopi, dan obrolan hangat para pemuda mendadak lengang. Angin bertiup membawa aroma hujan yang baru saja reda, menyisakan genangan kecil di sepanjang trotoar. Di tengah kota, sebuah kafe sederhana berdiri di ujung jalan sempit yang hanya diterangi lampu jalan kekuningan. Kafe itu bukan tempat mewah, hanya bangunan satu lantai dengan cat dinding yang sudah pudar. Namun, bagi para pemuda setempat, kafe itu adalah tempat berkumpul, tempat melepas penat, sekaligus tempat di mana gosip, kabar, dan cerita berputar tanpa henti. Di salah satu meja dekat jendela, duduklah Iwan. Pemuda itu berusia awal 20-an, dengan wajah sederhana yang sering kali disalahartikan sebagai dingin. Malam itu ia mengenakan jaket hitam tipis, rambutnya sedikit berantakan, dan tatapan matanya kosong menatap keluar jendela yang basah oleh embun. Di depannya, secangkir kopi hitam masih mengepulkan asap tipis. "Iwan, kamu serius aja dari tadi?" Suara seorang gadis memecah kesunyian. Itu Putri, gadis yang duduk di seberangnya. Dengan wajah lembut dan mata yang selalu memancarkan kehangatan, Putri adalah satu-satunya alasan Iwan betah nongkrong di kafe itu. Ia mengenakan sweater krem, rambutnya tergerai alami, dan jemarinya sibuk memainkan sedotan minuman dingin yang mulai mencair. Iwan tersenyum tipis, meski tidak mampu menyembunyikan beban yang ia pikul. "Aku cuma mikir aja, Put, hidup ini kadang terlalu berat buat dipahami." Putri menatapnya dengan khawatir. Ia tahu betul bahwa belakangan Iwan sering murung. Ada sesuatu yang disimpannya rapat, sesuatu yang tidak mudah diungkapkan. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, sebuah keributan dari meja sebelah membuat mereka menoleh. 3 pemuda lokal tampak bersitegang. Suara kursi yang diseret, meja yang bergetar, hingga umpatan kasar mulai menarik perhatian para pengunjung lain. Seorang pria berbadan tegap, berambut cepak, tiba-tiba berdiri dari pojok ruangan. Dialah Serda Rama, prajurit TNI yang dikenal warga sekitar sebagai sosok ramah sekaligus tegas. "Apa-apaan ini?" Rama melangkah maju, suaranya dalam dan berwibawa. "Kalau mau ribut, jangan di sini. Kalian bikin orang lain resah." Salah satu pemuda yang mabuk menatap Rama dengan mata merah menyala. "Jangan ikut campur, tentara. Ini urusan kami." Suasana mendadak menegang. Beberapa pengunjung mulai berbisik, ada pula yang diam-diam keluar lewat pintu belakang. Putri menggenggam tangan Iwan, wajahnya pucat. "Wan, jangan ikut campur, ayo pulang aja." Namun Iwan justru terpaku, tatapannya mengikuti setiap gerakan Rama. Ada rasa hormat, sekaligus firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Keributan semakin menjadi-jadi. Salah satu pemuda mendorong meja hingga gelas berjatuhan, suara pecahannya memecah keheningan. Rama segera melangkah maju, mencoba menenangkan, namun justru menjadi sasaran. Pemuda mabuk itu mengayunkan botol kaca ke arah Rama. Semua orang terkejut. Rama berhasil menangkis, namun botol pecah dan melukai lengannya. Darah mengalir. "Berhenti, kalian sudah kelewatan," teriak Rama dengan tegas. Tapi malam itu tidak berpihak padanya. Dari arah pintu, seseorang masuk, seorang pria bertubuh lebih besar, wajahnya sebagian tertutup jaket hoodie gelap. Gerakannya cepat, matanya liar, dan tanpa banyak bicara, ia langsung menghantam Rama dengan benda tumpul yang entah dari mana munculnya. Brak! Rama jatuh tersungkur. Darah segar mengalir membasahi lantai kafe.
Suasana kacau, teriakan panik membahana. Iwan berdiri refleks, ingin menolong, tapi Putri menariknya dengan gemetar. "Wan, jangan, bahaya." Namun sudah terlambat. Dalam kekacauan itu, pandangan beberapa orang justru menangkap sosok Iwan yang berdiri paling dekat dengan Rama. Dan ketika pria berhudi itu berlari keluar dengan cepat, semua mata seakan menuding hanya pada Iwan. "Dia pelakunya. Tangkap dia!" Suara seseorang pecah di tengah kekacauan. Iwan terdiam, matanya membesar. "Apa? Bukan aku, aku." Tapi kata-katanya tenggelam oleh jeritan dan kepanikan. Dua pemuda langsung menerjangnya, sementara Putri berteriak sekuat tenaga membela. Namun siapa yang mau mendengar di tengah situasi kacau? Beberapa menit kemudian, sirene polisi meraung di luar. Lampu merah biru memantul di genangan hujan. Petugas datang, menyingkirkan orang-orang, dan mendapati Iwan terpojok dengan darah Rama masih mengalir di dekatnya. Salah satu polisi berteriak lantang, "Tangkap dia. Jangan biarkan kabur." Iwan tidak sempat menjelaskan. Tangan kasarnya digelandang, wajahnya dipaksa menunduk. Putri berusaha mengejar, menangis sambil memohon penjelasan, tapi ia hanya mendapat teriakan kasar untuk menjauh. Di sepanjang jalan menuju mobil patroli, tatapan warga menusuk seperti pisau. Mereka berbisik, menuding, mengutuk. Nama Iwan seketika berubah menjadi sampah di mata mereka. Sementara itu, tubuh Serda Rama tergeletak tanpa nyawa. Darahnya masih hangat, menodai lantai kafe yang beberapa jam lalu dipenuhi tawa. Malam Wonosobo yang biasanya tenang kini membeku. Hanya ada tangisan, teriakan, dan rasa takut yang menyelimuti setiap jiwa. Dan di balik semua itu, dari kejauhan, seseorang berdiri mengamati. Sosok berjas hitam dengan tatapan dingin yang tidak seorang pun menyadarinya. Bibirnya melengkung tipis, seolah menikmati tragedi yang baru saja dimulai. Malam itu bukan sekadar keributan biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mematikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun di kota kecil itu. Suara sirene masih bergema, membelah malam Wonosobo yang membeku. Lampu merah biru kendaraan polisi berputar-putar, menyinari bangunan tua, pepohonan yang basah oleh hujan, dan wajah-wajah panik yang berkerumun di pinggir jalan. Malam itu, kota kecil yang biasanya tenang berubah menjadi panggung kengerian. Tubuh Serda Rama terbaring kaku di atas trotoar, hanya beralaskan kain seadanya yang diberikan seorang warga. Darahnya mengalir membentuk pola aneh di lantai kafe yang sudah dipenuhi pecahan kaca. Beberapa prajurit TNI dari markas terdekat datang tergesa, wajah mereka tegam, suara mereka keras penuh amarah. "Siapa yang melakukan ini?" bentak seorang prajurit dengan nada bergetar. Namun yang terlihat hanyalah Iwan, digelandang oleh dua polisi dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, matanya liar mencari pertolongan, bibirnya kering mencoba menjelaskan. "Aku bukan pelakunya. Aku tidak menyentuh Rama. Aku..." Tamparan keras menghentikan kata-katanya. Salah satu polisi yang membawanya menatap dengan sorot penuh tuduhan. "Jangan banyak alasan. Semua orang lihat kamu di dekat korban." Putri berlari, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya bercucuran, ia mencoba mendekat. "Bukan dia. Saya lihat, ada orang lain yang menyerang Rama. Iwan cuma mau nolong." Tapi suaranya tenggelam dalam hiruk pikuk. Beberapa warga yang berkerumun justru menuding. "Itu jelas-jelas dia yang dekat sama korban. Aku lihat dia berdiri tepat di samping tentara itu. Jangan percaya, anak itu sering bikin masalah." Putri menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga. "Kalian salah. Salah orang." Namun, siapa yang mau mendengar di tengah amarah? Saat seorang prajurit TNI menunduk memeriksa jenazah Rama, tangisnya pecah. "Dia sahabat kami, dan dibunuh begitu saja." Tatapan prajurit itu beralih ke arah Iwan, penuh kebencian. "Kalau betul ini perbuatanmu, nyawamu tidak cukup menebusnya." Iwan gemetar, tubuhnya dingin bukan karena udara, tapi karena rasa takut yang menjerat lehernya. Ia ingin menjerit, ingin meyakinkan semua orang, namun suara-suara itu lebih keras dari kebenaran yang ia miliki. Mobil jenazah datang, tubuh Rama diangkat dengan penuh kehormatan. Semua orang menunduk,
Sebagian prajurit menahan air mata, sebagian lagi mengepalkan tangan dengan amarah yang membara. Suasana duka bercampur dengan aroma dendam yang mulai tumbuh. Di sisi lain, Iwan dilempar masuk ke dalam mobil polisi. Borgol di tangannya terasa seperti rantai yang akan membawanya ke neraka. Putri berusaha mengikuti, berteriak kepada para polisi. Saya akan buktikan dia tidak bersalah. Saya akan cari kebenaran. Namun seorang polisi mendorongnya dengan kasar. Jangan ikut campur, Nona. Urus saja hidupmu sendiri. Mobil melaju kencang meninggalkan lokasi, meninggalkan Putri yang jatuh berlutut di tengah jalan basah. Air mata bercampur hujan yang kembali turun rintik-rintik, seakan langit pun ikut berduka. Keesokan harinya, berita kematian Serda Rama menyebar seperti api di ladang kering. Koran lokal, radio, bahkan kabar dari mulut ke mulut menjadikan nama Rama simbol pengorbanan, sementara nama Iwan berubah menjadi laknat. Iwan pembunuh tentara. Pemuda tidak tahu diri. Berani melawan aparat negara. Harus dihukum seberat-beratnya. Bisik-bisik itu terdengar di setiap sudut pasar, di warung kopi, hingga di sekolah-sekolah. Wonosobo yang kecil tak butuh waktu lama untuk mengutuk seorang anak muda yang bahkan belum sempat membela diri. Putri merasakan beban yang nyaris menghancurkan dadanya. Ia tidak bisa keluar rumah tanpa menahan tatapan sinis, tanpa mendengar bisikan kejam. Orang-orang yang dulu ramah kini menjauh, seolah ia pun sama bersalahnya karena mencintai Iwan. Namun di balik semua itu, Putri bertekad. Aku tahu kamu bukan pelakunya, Wan, aku akan buktikan itu. Di ruang interogasi, Iwan duduk dengan tangan terikat di meja besi. Lampu neon di atas kepalanya berkelip redup, menambah suasana menyesakkan. Dua polisi duduk di depannya, wajah mereka dingin, nada suara mereka menusuk. Kamu ada di tempat kejadian. Kamu paling dekat dengan korban. Ada saksi yang melihatmu. Iwan menggeleng keras. Aku tidak membunuhnya. Aku lihat ada pria lain, pakai jaket gelap, dia yang menyerang Rama. Aku hanya... Cukup, salah satu penyidik membentak. Kamu kira kami bodoh? Jangan buat cerita konyol. Semua bukti mengarah ke kamu. Iwan merasakan dadanya sesak. Ia tahu kata-katanya tidak akan didengar. Dalam benaknya, bayangan wajah pria berhudi itu muncul lagi. Siapa dia? Mengapa ia yang harus menanggung akibatnya? Di luar ruangan, seorang pria berdiri memperhatikan lewat kaca hitam. Wajahnya tenang, matanya tajam. Kompol Surya. Ia tidak ikut bicara, namun senyum tipis di bibirnya mengisyaratkan sesuatu yang janggal. Senyum itu bukan milik seorang penyidik yang mencari kebenaran, melainkan milik seseorang yang puas melihat bidaknya mulai masuk perangkap. Hari pemakaman Serda Rama berlangsung dengan penuh upacara. Bendera merah putih membungkus peti, dentuman tembakan salvo menggetarkan udara. Tangis keluarga Rama mengguncang hati setiap orang yang hadir. Wajah-wajah para prajurit dipenuhi amarah, mereka menuntut balas, menuntut keadilan yang segera. Dan di antara mereka, nama Iwan kembali disebut dengan kebencian. Dia harus bayar. Nyawa dibayar nyawa. Putri yang hadir di pemakaman hanya bisa menangis diam-diam. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa semua ini salah, namun tak ada ruang untuk suaranya. Dunia seakan menutup telinga dari kebenaran yang sesungguhnya. Malam itu, di rumahnya yang sunyi, Putri menatap foto dirinya bersama Iwan. Senyumnya dalam foto itu terasa begitu jauh dari kenyataan sekarang. Ia berbisik pelan, suaranya nyaris hilang. Wan, aku janji, aku akan cari kebenaran. Walau semua orang melawan, aku akan tetap berdiri di sampingmu. Di luar jendela, angin malam berhembus membawa dingin yang menusuk. Kota Wonosobo tampak tertidur, tapi di balik keheningan itu, benih-benih dendam, fitnah, dan rahasia mulai tumbuh. Dan dari kejauhan, di sebuah ruangan gelap, Kompol Surya duduk sendiri. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap ke udara, lalu tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai, gumamnya pelan. Pagi itu, Wonosobo kembali diselimuti kabut tipis. Udara dingin yang biasanya memberi ketenangan kini justru terasa menekan, seperti membawa beban yang sulit dijelaskan. Di pasar tradisional,
Suara para pedagang yang biasanya riuh terdengar lebih rendah. Obrolan para ibu rumah tangga yang biasanya hangat kini berubah menjadi bisik-bisik penuh prasangka. Kasihan Rama, orang baik-baik, mati sia-sia begitu. Iya, dan pelakunya katanya si Iwan itu, anaknya Pak Hadi. Sudah lama memang agak aneh anak itu. Benar, benar. Waktu SMP juga sering ribut, kan? Tidak heran kalau sekarang berani bunuh orang. Bisikan itu terdengar di mana-mana. Di warung kopi, di jalanan, bahkan di sekolah. Nama Iwan, yang dulu hanya pemuda biasa yang jarang menonjol, kini jadi bahan gosip utama. Setiap kata yang diucapkan warga seperti menancapkan pisau ke dalam hatinya, meski ia tidak mendengarnya langsung. Putri berjalan melewati kerumunan dengan kepala tertunduk. Ia merasakan tatapan menusuk dari banyak orang, sebagian penuh rasa iba, sebagian lagi dengan sinis. Seakan ia ikut bersalah karena mencintai seorang pembunuh. Di sebuah warung kecil, ia sempat mendengar sekelompok pemuda berbicara keras. Kalau benar dia bunuh tentara, hukum mati saja. Biar jera orang macam dia. Betul, jangan kasih ampun. Kalau dibiarkan, besok-besok bisa makin banyak yang berani melawan negara. Putri berhenti sebentar, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalian tidak tahu apa-apa, gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi. Sementara itu, di ruang tahanan kecil Polres, Iwan duduk menyandarkan punggungnya pada dinding dingin yang berlumut. Cahaya matahari masuk lewat jeruji sempit, hanya menambah rasa sesak yang menghimpit dadanya. Setiap malam ia sulit tidur. Bayangan kejadian di kafe terus berulang di kepalanya. Wajah Rama yang terkejut, darah yang mengalir, dan sosok misterius berhudi yang menghilang begitu cepat. Semakin ia mengingat, semakin ia merasa semua ini bukan kebetulan. Namun ia juga tahu, tidak ada seorang pun yang percaya. Baginya, kata-kata terasa sia-sia. Dunia sudah memutuskan untuk menjadikannya kambing hitam. Ketika pintu sel terbuka, seorang petugas datang membawa makanan. Iwan menoleh, hanya untuk mendapati wajah dingin yang menatapnya penuh curiga. Makan. Jangan pura-pura suci. Semua orang sudah tahu kamu pelakunya. Iwan mengepalkan tangan, menahan amarah yang membakar dadanya. Aku bukan pembunuh. Petugas itu hanya tertawa pendek, lalu menutup pintu dengan keras. Suara besi beradu menambah perasaan terjebak yang tak bisa ia lawan. Di luar, Putri berusaha mencari jalan untuk membuktikan kebenaran. Ia menemui seorang teman lama, Raka, pemuda yang malam itu juga berada di sekitar kafe. Mereka duduk di bangku taman kota, dikelilingi suara burung yang seakan tak peduli dengan beban manusia. Raka, kamu lihat kan malam itu? Kamu lihat ada orang lain selain Iwan? Tanya Putri dengan suara bergetar. Raka menghela napas panjang. Ia menunduk, jari-jarinya gelisah memainkan kunci motor di tangannya. Aku memang lihat seseorang keluar cepat dari kafe. Pakai jaket hitam, kepalanya tertutup hoodie. Tapi semuanya kacau, Put. Aku tidak jelas lihat wajahnya. Dan orang-orang sudah teriak kalau Iwan pelakunya. Putri menggenggam tangannya, penuh harap. Tolong, Raka. Kamu harus bilang ke polisi. Ini bisa menyelamatkan Iwan. Raka menatapnya dengan mata yang dipenuhi keraguan. Kamu pikir polisi mau dengar? Mereka sudah yakin Iwan pelaku. Kalau aku bilang yang lain, bisa-bisa aku malah dituduh bohong. Aku tidak mau ikut terlibat, Put. Jawaban itu membuat dada Putri terasa sesak. Ia tahu Raka takut, tapi tetap saja sakit mendengar kebenaran ditinggalkan begitu saja. Ia berdiri, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kalau semua orang diam, siapa yang akan selamatkan orang tak bersalah? Raka hanya menunduk, tak sanggup menatapnya. Hari-hari berikutnya, gosip semakin meluas. Nama Iwan kian tenggelam dalam lumpur fitnah. Bahkan keluarganya pun ikut merasakan dampaknya. Ayahnya, Pak Hadi, tidak bisa lagi berjualan dengan tenang di pasar. Tetangganya mulai menjauh, sebagian bahkan berani mengusirnya. Apa gunanya pelihara anak kalau ujung-ujungnya jadi pembunuh? Lebih baik pindah saja kalian dari kampung ini. Pak Hadi hanya bisa menunduk, menahan rasa malu yang tak seharusnya ia tanggung. Di rumah, ia sering duduk termenung,
wajahnya penuh keriput yang semakin dalam. "Kenapa semua ini harus terjadi pada kita?" bisiknya lirih. Putri yang sering datang untuk memberi semangat hanya bisa menggenggam tangannya. "Pak, saya percaya Iwan tidak bersalah. Saya akan terus berusaha." Pak Hadi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan kamu, mungkin saya sudah tidak sanggup lagi." Di sisi lain, Kompol Surya bergerak dengan tenang. Di kantor polisi, ia berbicara dengan para penyidik, memberi arahan dengan suara penuh wibawa. "Fokus pada bukti yang sudah ada. Jangan biarkan isu liar membuat kita ragu. Tugas kita jelas, menegakkan hukum." Semua orang mengangguk, menghormati setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tak ada yang berani mencurigai niat di balik sikap tenang itu. Namun ketika Surya masuk ke ruang kerjanya yang sepi, ekspresinya berubah. Ia menyalakan rokok, duduk di kursi, dan menatap berkas kasus di mejanya. Foto-foto Iwan, foto tempat kejadian, hingga catatan saksi, semuanya tertata rapi. Dengan senyum tipis, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kau tidak bisa kabur, Iwan. Semua orang sudah percaya kau pelakunya. Dan sebentar lagi, semuanya akan hancur untukmu." Asap rokok membubung, memenuhi ruangan dengan aroma pahit. Surya bersandar, matanya memandang jauh, seakan mengingat masa lalu yang hanya ia sendiri yang tahu. Malamnya, Putri duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka buku catatan kecil, menuliskan segala hal yang ia temui, ucapan Raka, sikap warga, hingga wajah pria berhudi yang samar ia ingat. Ia mencoba merangkai potongan-potongan kecil menjadi gambaran yang lebih besar. "Harus ada jalan," gumamnya pelan. "Aku tidak boleh menyerah." Di luar jendela, angin malam kembali berhembus. Kabut turun lebih pekat, menyelimuti kota kecil itu dengan rasa dingin yang menusuk. Di balik keheningan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Bisik-bisik kota kecil bukan hanya tentang gosip. Itu adalah bayangan dari kebenaran yang tertutup, suara-suara samar yang menyembunyikan rahasia gelap. Dan Putri tahu, jika ia tidak bergerak lebih cepat, bisikan itu akan berubah menjadi vonis yang mengubur Iwan selamanya. Malam kembali menutup kota kecil Wonosobo dengan kabut tipis yang menempel di atap rumah dan pucuk pohon. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar, seakan menyimpan rahasia tentang tragedi yang baru saja terjadi. Rumah Iwan kini bagai sarang bisu, lampunya redup, dan suasana di dalamnya penuh ketegangan yang tak kunjung reda. Putri duduk di kursi kayu ruang tamu dengan mata bengkak. Sesekali ia mengusap wajahnya, mencoba menahan air mata yang nyaris tumpah. Pikirannya masih melayang pada malam penuh darah itu. Ia tak menyangka Iwan, lelaki yang ia kenal sebagai pribadi keras kepala tapi penyayang, bisa terjerat dalam pusaran kelam yang membunuh seorang prajurit. Iwan sendiri tampak termenung di sudut ruangan, tubuhnya condong ke depan, tangan gemetar menutupi wajah. Sejak penangkapan sementara oleh polisi, ia belum bisa tidur tenang. Wajah Serda Rama, prajurit TNI yang kehilangan nyawa, terus menghantuinya. Darah yang memucur malam itu seperti menempel pada kulitnya. "Kenapa semua harus terjadi seperti ini, Wan?" Suara Putri pecah, pelan tapi syarat dengan perasaan bersalah. Iwan mengangkat kepalanya, menatap Putri dengan mata merah. "Aku juga nggak tahu, Tri, aku nggak pernah ingin sampai sejauh ini. Aku cuma terjebak." Kalimat itu membuat Putri menegang. Terjebak? Dari siapa? Dari apa? Pertanyaan itu membebani kepalanya. Ia mendekat, menggenggam tangan Iwan. "Kamu harus jujur, Wan. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, kan?" Iwan terdiam. Nafasnya memburu, matanya liar mencari arah lain, seolah menghindari tatapan Putri. Hanya detik-detik hening yang menggantung, sampai akhirnya ia berbisik lirih. "Ada seseorang, dia memaksa aku. Kalau aku nggak nurut, dia ancam akan hancurkan hidupku." Putri terhenyak. Dadanya sesak. "Siapa orang itu, Wan? Siapa yang tega ngelakuin semua ini padamu?" Iwan menggigit bibirnya. Sejenak ia seperti ragu menyebutkan nama, tapi ketakutan di wajahnya jelas. "Dia, polisi." Kata itu membuat Putri merinding. "Polisi? Bukankah seharusnya mereka melindungi,
bukan memaksa? Bulir keringat muncul di pelipisnya, dan dunia terasa berputar lebih cepat. Polisi mana? Namanya siapa? Desaknya. Iwan menggeleng cepat. Aku nggak bisa, Tri. Kalau aku sebut, aku bisa mati. Kamu juga bisa kena. Suasana mendadak berat. Putri hanya bisa menunduk, menggenggam tangan Iwan lebih erat, mencoba menyalurkan kekuatan lewat sentuhan. Ia tahu, apapun yang tengah mereka hadapi jauh lebih besar daripada dugaan awal. Sementara itu, di sisi lain kota, penyidik polisi bernama Andika sedang menatap berkas kasus dengan kening berkerut. Ia adalah satu dari sedikit orang yang percaya bahwa ada benang kusut dalam tragedi ini. Ia mencatat beberapa kejanggalan, kesaksian warga yang bertentangan, hilangnya satu rekaman CCTV dari sudut jalan, hingga sikap Iwan yang terlalu gugup untuk sekadar pelaku biasa. Andika menyalakan rokoknya, menatap asap yang perlahan menghilang. Ada yang disembunyikan di balik semua ini, gumamnya. Ia belum tahu siapa dalangnya, tapi nalurinya mengatakan ini bukan sekadar kasus keributan biasa. Ada kekuatan lain yang bermain, kekuatan yang mungkin berasal dari internal mereka sendiri. Malam semakin larut. Di rumahnya, Putri akhirnya terlelap dengan air mata di pipi, sementara Iwan masih terjaga, duduk di kursi dengan tatapan kosong. Ingatan tentang ancaman dari polisi misterius itu terus menghantam pikirannya. Suara berat penuh tekanan masih terngiang jelas. Kalau kau berani buka mulut, Iwan, bukan cuma kau yang habis. Dia juga. Dan di kejauhan, seorang pria berseragam polisi sedang duduk di dalam mobil gelapnya, memandang jalanan sunyi dengan tatapan tajam. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Semua berjalan sesuai rencananya. Semua akan tetap di bawah kendalinya. Fajar di Wonosobo muncul dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti sawah dan jalanan, seolah mencoba menyamarkan luka yang masih menganga di kota kecil itu. Bagi sebagian orang, hari ini hanyalah awal yang baru, tetapi bagi Iwan dan Putri, pagi terasa seperti penjara yang tak ada pintu keluar. Iwan duduk di teras rumah, menatap kosong ke arah gunung di kejauhan. Matanya sembab, tubuhnya lelah, dan pikirannya penuh bayangan gelap. Ia sudah berulang kali ingin bercerita lebih banyak kepada Putri, tapi rasa takut mengekangnya. Setiap kali ia mengingat ancaman polisi misterius itu, dadanya seperti ditusuk. Putri keluar membawa 2 cangkir teh panas. Tangannya sedikit bergetar, namun ia berusaha tampak tenang. "Wan," ucapnya lirih sambil duduk di sampingnya. "Kamu gak bisa terus kayak gini. Kalau ada yang mengancam kamu, kita harus lawan." Iwan menoleh pelan, tatapannya sayu. "Lawan? Kamu gak tahu siapa dia, Tri. Dia bukan orang biasa. Dia punya kuasa. Polisi lain aja tunduk sama dia. Kalau aku berani melawan, bisa-bisa bukan cuma aku yang mati. Kamu juga." Putri terdiam. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam keras jantungnya. Namun dalam diam itu, ia merasakan satu hal, ketakutan Iwan bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu betapa besar kekuatan orang yang berada di balik semua ini. Di sisi lain, penyidik Andika kembali duduk di ruangannya yang penuh berkas. Ia memutar ulang catatan hasil visum Serdarama. Ada luka yang tidak sesuai dengan keterangan saksi. Luka di bagian punggung bukan dari senjata tajam yang dibawa Iwan malam itu. Artinya, ada orang lain yang juga terlibat. Andika menyalakan recorder kecil di mejanya, berbicara seakan-akan sedang mencatat untuk dirinya sendiri. Kesaksian Iwan terlalu rapuh, tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Luka di tubuh korban menunjukkan ada pihak ketiga. "Aku curiga, ini bukan sekadar perselisihan, ini direncanakan." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan. "Dan firasatku, orang itu ada di antara kita. Polisi." Sore harinya, Iwan menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Pesan tanpa nama, hanya berupa kalimat pendek yang membuat darahnya membeku. "Datang ke gudang tua dekat pasar jam 8 malam. Sendirian. Jangan coba-coba kabur." Iwan gemetar membaca pesan itu. Ia tahu siapa yang mengirimkannya. Polisi misterius itu. Seketika napasnya menjadi berat. Ia meremas ponselnya seolah ingin menghancurkannya, tapi ia tahu ia tak punya pilihan.
Putri melihat perubahan ekspresi di wajah Iwan. Ada apa, Wan? Kamu kelihatan pucat. Iwan buru-buru menggeleng. Enggak ada, cuma kerjaan. Putri menatapnya dengan tatapan curiga, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya, ia tahu Iwan sedang menyembunyikan sesuatu lagi. Malam tiba. Gudang tua di dekat pasar itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Iwan datang dengan langkah berat, keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara malam menusuk. Ia tahu setiap detik yang ia lalui bisa menjadi yang terakhir. Di dalam gudang, seorang pria berseragam polisi sudah menunggunya. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, dan senyum dingin terlukis jelas. Akhirnya kamu datang juga, suaranya berat dan penuh wibawa, seperti seorang atasan yang sedang menegur bawahan. Iwan menunduk. Kenapa masih nyuruh aku ke sini? Aku udah nurut, aku udah ngelakuin semua yang kamu minta. Pria itu mendekat, menepuk bahu Iwan dengan keras. Nurut? Kau pikir cukup? Belum, Wan. Ini baru permulaan. Aku masih butuh kau. Dan kalau kau coba-coba berkhianat, kau tahu akibatnya. Iwan menggertakkan gigi. Kenapa harus aku? Kenapa aku yang dijadikan alat? Polisi itu tertawa kecil, tawanya dingin. Karena kau punya alasan untuk membenci. Karena kau lemah. Dan orang lemah selalu mudah dikendalikan. Tatapan Iwan membara, namun ia tak berani membalas. Hanya amarah yang menggerogoti dadanya. Polisi itu kemudian mendekat, berbisik di telinganya. Ingat, Wan, kalau kau buka mulut ke siapapun, Putri akan jadi orang pertama yang kubinasakan. Ucapan itu membuat Iwan membeku. Tubuhnya gemetar, matanya panas, tapi ia tak bisa melawan. Di luar gudang, tanpa sepengetahuan mereka, seseorang diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Sosok itu bukan warga biasa, melainkan Andika, sang penyidik. Ia memegang kamera kecil, merekam percakapan samar yang terdengar. Jantungnya berdegup kencang. Kini ia punya petunjuk, tapi juga sadar betapa berbahayanya orang yang sedang ia intai. Malam itu, bayangan gelap di balik tragedi semakin jelas. Namun semakin dekat dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Hujan deras mengguyur Wonosobo malam itu. Jalanan becek, suara air mengalir deras di got-got tua, dan lampu jalan berkedip samar, seakan enggan menemani gelapnya malam. Di dalam sebuah warung kopi kecil yang sudah hampir tutup, penyidik Andika duduk sendirian. Di tangannya ada sebuah kamera kecil berisi rekaman samar dari gudang tua, bukti yang bisa menjadi kunci membuka semua kebohongan. Ia menatap layar kamera, berulang kali memutar bagian di mana sosok polisi misterius itu menekan Iwan. Suara tak begitu jelas karena tertutup gemericik hujan, namun wajah tegas pria itu sesekali terlihat ketika cahaya lampu gudang menyentuh pipinya. Wajah itu bukan wajah asing bagi Andika. Rahangnya, sorot matanya, cara bicaranya, semua begitu familiar. Andika meremas meja. Dia? Astaga, jangan-jangan. Mulutnya tercekat. Ia tak berani menyebut nama itu. Di rumah kecilnya, Iwan masih gelisah. Malam tadi ia dipaksa bersumpah setia oleh polisi itu. Ancaman terhadap Putri membuatnya tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Putri yang terkapar penuh darah menghantuinya. Putri, yang tidur di ruang tamu dengan selimut tipis, bangun karena suara langkah Iwan yang mondar-mandir. Wan, kamu kenapa sih? Dari tadi kayak orang kebingungan, suaranya parau. Iwan berhenti, memegang kepalanya. Aku nggak kuat, Tri. Aku benar-benar nggak kuat. Putri bangkit, menghampiri dan menggenggam tangannya. Kalau kamu nggak kuat, kenapa nggak cerita semua ke polisi? Biarkan mereka yang selesaikan. Iwan menatap Putri dengan mata yang penuh air. Kamu nggak ngerti. Polisi itu sendiri yang jadi dalangnya. Kalau aku cerita, kita berdua tamat. Putri membeku. Perkataan itu membuat tubuhnya merinding. Ia mundur selangkah, berusaha mencerna. Maksudmu, dalangnya benar-benar polisi? Iwan mengangguk pelan, wajahnya pucat pasi. Sementara itu, Andika memutuskan untuk mendatangi atasannya malam itu juga. Ia mengetuk pintu kantor reskrim yang remang, berharap bisa berbagi bukti penting.
Namun alangkah terkejutnya ketika pintu ruangan terbuka, dan sosok yang tadi ia rekam di gudang berdiri di balik meja. Seorang polisi berpangkat menengah, tubuhnya tegap, seragamnya rapi, dan sorot matanya dingin. Dialah yang selama ini dicurigai oleh Iwan, dan kini wajahnya tampak jelas tanpa bayangan. "Andika," sapanya dengan senyum samar. "Kau masih kerja malam-malam begini?" Andika tercekat. Tangannya yang menggenggam kamera di balik saku jaket sedikit berkeringat. "Iya, Pak. Ada berkas yang perlu saya rapikan." Polisi itu mendekat, menepuk bahu Andika. "Bagus. Kerja keras itu penting. Tapi hati-hati, jangan terlalu jauh menggali sesuatu yang bisa melukai dirimu sendiri." Tatapan matanya tajam, penuh arti. Andika merasakan tubuhnya dingin seketika. Ia sadar, orang ini tahu. Orang ini sudah mengawasinya sejak lama. Di tempat lain, Putri tak tahan lagi menanggung semua kebohongan. Pagi berikutnya, ia nekat pergi ke kantor polisi. Dengan suara terbata-bata, ia mencoba menceritakan apa yang Iwan alami. Namun saat ia menyebut nama yang ia duga sebagai dalang, seorang polisi di meja depan langsung menegang dan buru-buru menghentikannya. "Bu, kalau nggak ada bukti, jangan sembarangan nuduh. Bisa berbahaya." Kalimat itu justru memperkuat firasat Putri bahwa sesuatu memang disembunyikan di tubuh kepolisian sendiri. Ia pulang dengan perasaan hancur. Malam kembali datang dengan kilatan petir yang menghiasi langit. Iwan menerima pesan baru di ponselnya. "Besok kau ikut aku. Ada yang harus diselesaikan. Kalau berani kabur, aku akan pastikan Putri jadi korban pertama." Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa tak lagi punya pilihan. Tapi di dalam hatinya, ada api kecil yang mulai menyala, api perlawanan. Ia tak ingin terus menjadi pion. Danika, di balik layar, sudah menyiapkan langkah. Ia tahu waktunya semakin sempit. Antara hidup dan mati, antara kebenaran dan kebohongan, pertarungan baru saja dimulai. Puncak konflik kini mulai menganga. Polisi misterius itu kian berani, Iwan semakin terjepit, Putri di ambang bahaya, dan Andika berjalan di tepi jurang maut. Semua benang kusut mulai terhubung, namun jalan menuju kebenaran justru semakin berliku. Hujan sudah reda, meninggalkan jalanan Wonosobo yang becek dan berbau tanah basah. Malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya, seakan udara pun tahu ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Iwan berjalan pelan, matanya gelisah, napasnya berat. Ponselnya masih menyimpan pesan singkat penuh ancaman dari polisi misterius itu. Besok ia diminta untuk ikut dalam misi baru. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Ia tahu, semakin ia nurut, semakin dalam dirinya terjerat. Namun jika menolak, Putri yang akan jadi taruhannya. Di ruang tamu rumahnya, Putri menunggu dengan wajah cemas. Begitu Iwan masuk, ia langsung berdiri. "Wan, kamu dapat pesan lagi, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Iwan hanya menunduk. "Iya, besok aku disuruh ikut. Aku nggak tahu apa yang bakal dia lakuin. Tapi aku nggak bisa nolak." Putri mendekat, menggenggam tangannya dengan erat. "Kamu nggak bisa terus kayak gini. Kamu harus lawan. Kalau kamu diam, dia bakal terus pakai kamu. Sampai kapan kamu mau jadi budak?" Iwan menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Tri. Aku takut. Kalau aku melawan, kamu yang dia incar." Putri menatap matanya, kali ini lebih tegas. "Kalau kamu terus takut, dia bakal menang. Dan kita nggak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ini." Perkataan Putri menusuk hati Iwan. Ada api kecil yang menyala lagi, tapi masih tertahan oleh belenggu rasa takut. Di sisi lain kota, penyidik Andika masih bergelut dengan pikirannya. Rekaman samar dari gudang sudah ia simpan di flash disk. Ia sadar, ini bisa jadi bukti awal, tapi tak cukup untuk menjerat seorang polisi yang punya kuasa besar. Ia menuliskan catatan di buku kecilnya. Polisi misterius itu punya jaringan. Tidak mungkin dia bergerak sendirian. Ancaman terhadap Iwan menunjukkan ada misi lebih besar. Aku harus selamatkan Iwan sebelum dia benar-benar jadi korban. Namun Andika tahu, ia berjalan di jalan berbahaya. Jika salah langkah, bukan hanya karirnya yang habis,
nyawanya pun terancam. Pagi datang. Langit masih kelabu ketika Iwan berjalan menuju sebuah mobil hitam yang sudah menunggunya di ujung jalan. Di dalamnya, sang polisi misterius duduk dengan tenang. Seragamnya rapi, wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh kuasa. "Masuk," ucapnya singkat. Iwan menurut. Mobil melaju menuju arah yang tak ia kenal. Sepanjang perjalanan, pria itu hanya diam sambil menatap lurus ke depan, sementara Iwan menggenggam tangannya sendiri dengan gugup. Akhirnya, mobil berhenti di sebuah rumah kosong di pinggir kota. Dari luar, rumah itu tampak reot, namun bagian dalamnya ternyata dipenuhi peta, catatan, dan beberapa foto orang. Iwan menelan ludah, merasakan udara yang dingin menusuk. "Mulai sekarang, kau bukan cuma sekadar saksi," kata sang polisi, menepuk bahu Iwan. "Kau akan jadi bagian dari permainan ini." Iwan menoleh, wajahnya pucat. "Permainan apa maksudmu?" Polisi itu tersenyum tipis. "Ada yang harus kita habisi lagi. Orang-orang yang sudah terlalu lama menghalangi jalanku." Iwan terhenyak. Aku nggak bisa. Aku nggak mau bunuh orang lagi." Tangan kasar pria itu langsung mencengkeram kerah bajunya, menatapnya tajam. "Kau pikir kau punya pilihan? Ingat, putri masih dalam genggamanku. Satu kata keluar dari mulutmu, habis dia." Tubuh Iwan bergetar. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahan. Di dalam hatinya, perasaan benci mulai tumbuh semakin kuat. Benci pada keadaan, benci pada dirinya sendiri, dan terutama benci pada pria yang kini sedang mengendalikannya. Tanpa diketahui mereka, Andika sudah membuntuti dari jauh. Ia melihat Iwan dibawa ke rumah kosong itu. Dengan kamera kecilnya, ia mencoba merekam dari sela pepohonan. Kali ini wajah sang polisi terlihat jelas. Tidak ada lagi bayangan samar. Nama besar itu akhirnya bisa ia pastikan. Namun sebelum ia bisa mundur, sebuah suara terdengar di belakangnya. "Ngapain kau di sini?" Andika menoleh. Dua orang pria berbadan tegap, jelas bukan orang sembarangan, sudah berdiri dengan tatapan curiga. Jantung Andika berdegup kencang. Ia sadar, ia sudah terlalu dekat dengan bahaya. Satu langkah salah bisa jadi akhir hidupnya. Malam itu, semua pihak semakin terjerat. Iwan semakin dalam masuk ke permainan sang polisi, putri terancam tanpa ia tahu, dan Andika kini berada di ambang bahaya nyata. Jeratan ini bukan lagi sekadar ancaman, tapi perang yang perlahan mulai membakar semua orang yang terlibat. Malam kembali turun, lebih pekat daripada biasanya. Awan tebal menutup bulan, membuat jalanan Wonosobo gelap gulita. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah alam pun menahan napas, menunggu tragedi besar yang akan segera terjadi. Di dalam rumah kosong yang sudah berubah menjadi markas rahasia, Iwan duduk di kursi reot dengan tangan gemetar. Di hadapannya, sang polisi misterius sedang menyiapkan peta besar, menandai lokasi-lokasi tertentu dengan spidol merah. Wajahnya tenang, seakan semua ini hanyalah strategi rutin, padahal yang direncanakan jauh lebih berbahaya. "Kau lihat ini," ucapnya, menunjuk sebuah titik di peta. "Besok malam, orang ini harus hilang. Dia sudah terlalu lama jadi duri dalam dagingku." Iwan menelan ludah. "Siapa dia?" Polisi itu menatapnya tajam. "Bukan urusanmu siapa dia. Yang jelas, kau akan ikut. Kau akan belajar cara menyelesaikan sesuatu tanpa meninggalkan jejak." Iwan menggeleng cepat. "Aku nggak bisa. Aku bukan pembunuh. Aku nggak mau tambah dosa." Suara tamparan keras langsung mendarat di pipinya. Kepala Iwan terhuyung, matanya panas menahan air mata. "Kau pikir kau masih punya hak untuk memilih? Hah?" bentak sang polisi. "Ingat putri. Sekali aku angkat telepon, habis dia." Iwan menunduk, dadanya sesak. Amarah bercampur putus asa menekan jantungnya. Ia benci, tapi ia tak bisa melawan. Sementara itu, Andika masih berada dalam masalahnya sendiri. Kedua pria bertubuh tegap yang memergokinya kini berdiri menghadap. "Kamu siapa? Ngapain ngawasin tempat ini?" tanya salah satunya dengan suara keras. Andika mencoba tenang. "Saya warga sini. Tersesat." Pria itu menyeringai. "Tersesat tengah malam di daerah ini?
Nggak masuk akal. Sebelum mereka sempat mendekat lebih jauh, Andika memutuskan untuk kabur. Ia menendang tanah basah ke arah wajah salah satu pria, lalu berlari menembus kegelapan. Jantungnya berdegup kencang, napasnya terengah-engah, tapi ia tak berhenti. Ia tahu, kalau tertangkap malam itu, bukan cuma rekaman yang hilang, nyawanya pun tamat. Pagi berikutnya, Putri mendapati Iwan dengan wajah lebam. "Wan, siapa yang ngelakuin ini?" Iwan hanya menggeleng, berusaha menutupi. "Nggak ada, aku cuma jatuh." Putri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu jangan bohong lagi. Aku bisa lihat, ini bukan jatuh. Kamu disiksa, kan?" Iwan tak tahan lagi. Ia memeluk Putri erat-erat, suaranya pecah. "Aku nggak bisa lepas, Tri. Aku dikendalikan. Dia suruh aku ikut lagi besok. Kalau aku nolak, kamu yang jadi taruhannya." Putri membeku. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa hidup kita jadi begini, Wan?" Di markas polisi, Andika mulai menyusun rencana. Ia sudah tahu siapa dalang itu, dan kini ia memiliki cukup rekaman wajahnya. Tapi tanpa saksi kuat, rekaman itu bisa diputarbalikkan. Yang ia butuhkan adalah keberanian Iwan untuk bicara. Namun mendekati Iwan sama saja dengan mengundang maut. Andika menatap ponselnya lama. Akhirnya ia memberanikan diri mengirim pesan terenkripsi ke nomor tak dikenal milik Iwan. "Aku tahu siapa dia. Aku tahu kamu dijebak. Kalau kamu mau keluar dari neraka ini, temui aku malam ini di jembatan tua. Jangan bawa siapa-siapa." Malam itu, langit kembali gelap. Iwan datang dengan langkah berat. Putri ingin ikut, tapi Iwan melarang. "Kalau kamu ikut, dia bakal curiga. Aku harus sendiri." Putri hanya bisa menangis, memeluknya erat sebelum ia pergi. "Jangan lama-lama, Wan. Aku takut kehilangan kamu." Di jembatan tua, Andika sudah menunggu. Lampu senter kecil menerangi wajahnya. Begitu melihat Iwan, ia langsung bicara cepat. "Aku tahu siapa yang maksa kamu. Aku punya rekamannya. Tapi aku butuh kamu untuk bersaksi. Tanpa kamu, semua ini nggak ada artinya." Iwan terdiam. Matanya basah, hatinya kacau. "Kalau aku buka mulut, Putri yang habis." Andika menatapnya tegas. "Kalau kamu diam, kalian berdua tetap habis. Ini satu-satunya jalan." Sebelum Iwan sempat menjawab, suara langkah kaki berat terdengar dari kegelapan. Dari arah ujung jembatan, sang polisi misterius muncul, diikuti beberapa pria tegak. Wajahnya dingin, tatapannya menusuk. "Ternyata kalian berdua sudah akrab, ya?" katanya dengan nada mengejek. Iwan dan Andika langsung membeku. Jebakan sudah dipasang. Malam itu, tidak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi. Inilah titik ledakan konflik. Semua pihak kini berhadapan langsung, Iwan yang terjepit, Andika dengan bukti berbahaya, dan polisi misterius dengan kuasa penuh. Jalan keluar semakin tipis, sementara jurang kematian terbuka lebar di depan mereka. Angin malam menderu kencang di atas jembatan tua. Air sungai berdebur deras di bawahnya, seolah menyanyikan lagu kematian. Lampu senter kecil di tangan Andika bergetar, bukan hanya karena angin, tapi juga karena rasa takut yang menekan dadanya. Sang polisi misterius melangkah maju, sepatu bootnya bergema di kayu jembatan yang lapuk. Di belakangnya, 3 pria tegap mengikuti, masing-masing dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya menyipit, menatap tajam ke arah Iwan dan Andika. "Aku sudah curiga," katanya pelan tapi tegas. "Iwan, kau kira aku nggak tahu kau main mata dengan orang ini? Aku kasih kamu kesempatan, aku kasih kamu hidup. Dan sekarang kamu hianati aku?" Iwan menunduk, tangannya mengepal kuat. Aku cuma nggak sanggup lagi. Aku bukan pembunuh. Aku nggak mau hidupku terus dikendalikan." Polisi itu mendengus dingin. "Kau lupa siapa yang nyelamatin keluarga kamu waktu itu? Kalau bukan aku, bapakmu sudah habis di meja hijau. Aku yang nutup kasus itu, Wan. Aku yang bikin kamu masih bisa punya rumah, masih bisa nikah sama Putri." Andika menoleh kaget. "Apa maksudnya?" Iwan terdiam. Wajahnya pucat. "Jangan," gumamnya lirih.
Polisi itu tersenyum miring, lalu menatap Andika. Kamu mau tahu, ya? Baiklah. Iwan ini bukan sekadar anak buahku. Dia keponakanku sendiri. Andika tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Iwan sendiri gemetar, seolah rahasia kelam itu baru saja mencabik sisa pertahanannya. Kau pikir aku tega karena aku jahat? Lanjut polisi itu. Enggak, Di. Aku lakukan ini buat keluarga. Dunia kotor ini nggak bisa dilawan dengan tangan bersih. Kalau Iwan nggak ikut aku, dia akan hancur. Aku jaga dia dengan cara yang keras. Dan kau, ia menuding Andika dengan mata penuh ancaman, kau cuma duri yang harus dicabut. Andika maju selangkah, meski jantungnya seakan meledak. Keluarga? Itu alasanmu? Menyiksa keponakanmu sendiri, mengancam orang tak berdosa? Itu bukan melindungi, itu memperbudak. Iwan menoleh pada Andika, matanya berkaca-kaca. Aku bahkan gak tahu lagi siapa aku. Selama ini aku cuma jalanin apa yang dia mau. Aku pikir aku gak punya pilihan lain. Polisi itu mendekat, suaranya serendah bisikan. Kau masih punya pilihan, Wan. Pilih aku, atau mati bersama dia. Ketegangan menelan udara malam itu. Andika menunggu, berharap Iwan mengambil keberanian terakhirnya. Iwan menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Ia memikirkan Putri, memikirkan semua dosa yang telah ia lakukan, dan memikirkan masa depan yang makin gelap. Dalam hatinya, satu kalimat terngiang, kalau aku diam, aku akan terus jadi budak. Kalau aku melawan, mungkin aku bisa mati. Tapi setidaknya aku bebas. Iwan mengangkat kepalanya perlahan, menatap tajam ke arah sang polisi. Tidak lagi, Om, ucapnya lirih, tapi penuh tekad. Mata polisi itu langsung menyipit, ekspresinya berubah. Kau berani melawan keluargamu sendiri? Iwan menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di sisi Andika. Lebih baik aku mati, daripada terus hidup jadi boneka. Hening sesaat. Lalu suara pistol di kokang terdengar. Pria-pria tegap di belakang polisi mengangkat senjata mereka, menodongkan laras dingin ke arah Iwan dan Andika. Andika menggenggam bahu Iwan erat-erat. Kalau ini akhir kita lawan. Iwan menatapnya dengan air mata bercampur keberanian. Ya, kita lawan. Dan malam itu, di atas jembatan tua yang rapuh, rahasia besar keluarga terungkap, dan perang yang tak terelakkan pun dimulai. Angin menusuk tajam di atas jembatan tua itu. Kayu-kayu lapuk berderit seolah menjerit, seakan tahu akan ada darah yang kembali menodainya malam itu. Lampu jalan redup hanya menyisakan cahaya samar, memperlihatkan bayangan dua sosok yang berdiri di ujung jembatan, Iwan dan Andika. Di sisi lain, sang polisi misterius berdiri dengan dada membusung. Senyum tipis menghiasi wajahnya, senyum yang dingin dan penuh kesombongan. Di belakangnya, 3 anak buahnya mengangkat senjata, laras pistol berkilat di bawah cahaya bulan. Kesetiaan diuji di sini, Wan, ucap polisi itu, suaranya berat, menusuk seperti pisau. Kau masih bisa berubah pikiran. Kau masih bisa kembali ke pihak keluarga. Tapi kalau kau pilih melawan, ia berhenti sejenak, menatap Andika dengan penuh kebencian, kau akan mati malam ini bersama orang asing itu. Iwan menarik napas panjang, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Dalam hatinya, wajah Putri kembali terbayang, wajah yang selama ini jadi alasan ia bertahan. Hatinya diguncang, tapi kali ini ia tahu, jawaban sudah jelas. Aku bukan budakmu lagi, Om, katanya mantap. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Kalau kau ingin menganggapku keluarga, seharusnya kau nggak bikin aku hidup dalam ketakutan. Kau udah hancurin hidupku. Cukup. Mata polisi itu menyala merah. Kau kurang ajar, bentaknya, lalu tangannya memberi kode cepat. Dor, dor. Peluru pertama melesak. Andika spontan menarik Iwan ke sisi jembatan, keduanya terhuyung hingga nyaris jatuh. Kayu jembatan berderit keras. Peluru berikutnya menghantam tiang besi, memercikkan api kecil. Andika merunduk, tubuhnya menempel ke papan jembatan. Nafasnya tersengal. Kita harus lawan. Kalau lari, kita mati ditembak kayak tikus. Iwan mengangguk. Tangannya meraba batu besar di dekat kakinya.
Ia tahu peluangnya kecil, tapi ia tak bisa lagi diam. Dengan teriakan keras, ia melempar batu itu ke arah salah satu anak buah polisi. Batu menghantam pelipis pria itu, membuatnya terhuyung dan senjatanya terjatuh ke kayu jembatan. Andika bergerak cepat, merebut pistol itu, lalu membidik. Dor! Satu peluru menembus bahu anak buah lainnya, membuatnya terkapar dengan jeritan. Sisa 2 lawan tersisa. Polisi misterius itu masih berdiri, wajahnya kian kejam, namun ia tak bergerak. Ia membiarkan anak buahnya mengerjakan kotoran, hanya mengawasi dengan tatapan iblis. Pertarungan jarak dekat tak terhindarkan. Iwan menerjang salah satu pria dengan tubuh penuh nekat. Tubuh mereka menghantam pagar jembatan hingga kayu tua itu nyaris patah. Tinju, tendangan, dan jeritan bercampur dengan suara angin malam. Andika sendiri berhadapan dengan lawan terakhir, menangkis serangan brutal dengan pistol yang sudah kosong pelurunya. Mereka bertarung sengit, dentuman kayu menggema setiap kali tubuh menghantam papan jembatan. Dan akhirnya, tinggal sang polisi misterius yang berdiri. Ia perlahan melangkah maju, melepas pistolnya, hanya memandang Iwan. Jadi ini keputusanmu, Wan? Melawan darah dagingmu sendiri? Iwan terengah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Darah daging bukan berarti neraka yang harus aku jalani. Kalau aku harus mati malam ini, setidaknya aku mati bebas. Polisi itu tersenyum tipis, lalu menghunus pisau dari balik pinggang. Kalau begitu, ayo kita selesaikan dengan cara keluarga. Mereka berdua saling menerjang. Pisau berkilat menebas udara, Iwan menghindar dengan gerakan terbata. Tangan mereka saling cengkeram, wajah berhadapan sangat dekat, napas mereka bercampur dengan darah dan keringat. Andika berusaha maju membantu, tapi Iwan berteriak, "Jangan, biarin aku yang selesaikan." Pertarungan berlangsung brutal. Pisau sempat menorehkan luka panjang di lengan Iwan, tapi dengan sisa tenaga terakhir, ia berhasil memutar tubuh dan menancapkan pisau itu ke perut sang polisi. Wajah polisi itu berubah pucat. Matanya membelalak, menatap keponakannya sendiri. Kau berani." Iwan menahan tangannya yang berlumuran darah, menatap lurus ke mata pamannya. "Aku bukan boneka lagi." Tubuh polisi itu akhirnya roboh, terhempas keras ke papan jembatan yang basah. Darahnya mengalir, bercampur dengan air hujan yang turun tiba-tiba. Malam Wonosobo seolah ikut menangis. Iwan jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Andika cepat menghampiri, menopangnya. "Kau berhasil, Wan, kau berhasil." Tapi Iwan hanya terisak, air matanya bercampur dengan darah di wajahnya. "Aku bunuh pamanku sendiri, aku bunuh keluargaku." Andika menggenggam bahunya erat. "Dia bukan keluarga, Wan. Dia iblis. Kau sudah bebaskan dirimu." Hujan semakin deras, membasuh seluruh jembatan, menutupi bau darah yang menyengat. Lampu jalan berkedip-kedip, seakan memberi tanda bahwa babak kelam itu telah usai. Namun jauh di dalam hati Iwan, luka yang tertinggal tidak akan pernah hilang. Ia mungkin telah bebas dari belenggu pamannya, tapi bayangan dosa akan tetap menghantui langkahnya, sampai akhir hidup. Dan malam itu, Wonosobo menyimpan kisah tentang seorang prajurit TNI yang gugur, seorang polisi korup yang jatuh, dan seorang lelaki bernama Iwan, yang akhirnya berani melawan neraka dari darah dagingnya sendiri.